Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Ya, kali ini bertemu dengan saya Sri Maisaroh SPD, guru bimbingan dan konseling dari SMKN 2 Kota Depok. Kali ini saya akan membahas terkait konsep diri remaja. Ya, apa sih konsep diri remaja? Yuk kita dengarkan berikut ini. Nah, namun sebelum kita membahas terkait konsep diri remaja, saya akan menjelaskan terkait tujuan dulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh rasa syukur ya. Nah, lalu apa sih konsep diri? Nah, konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Ini dari RH.DJ Sinurat ya. Jadi remaja yang sudah memiliki konsep diri, dia akan mengetahui potensi dirinya, kelebihan, kekurangan, dan memahami apa yang dia rasakan, menerima dirinya secara utuh, dan juga dia sudah bisa menentukan apa keinginan karir dia gitu ya. Nah, komponen konsep diri yaitu terdiri dari yang pertama adalah gambaran diri. Konsep diri, gambaran diri, sikap individu terhadap tubuhnya baik sadar maupun tidak sadar. Meliputi performan, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Remaja yang memiliki konsep diri, dia akan memahami kekuatan dirinya secara fisik ya. Lalu dia memahami apa yang dia rasakan, memahami apa yang dia persepsikan. Kelebihan dan kekurangan secara fisik dia sangat sadar sekali gitu ya. Dan yang kedua adalah dia memiliki ideal diri. Ideal diri yaitu persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Sehingga remaja yang sudah memiliki konsep diri, dia akan tahu potensi saya apa ya, dan kalau potensi saya ini kira-kira karir apa yang sesuai dengan potensi saya. Nah, itu akan disesuaikan ya oleh remaja tersebut. Lalu yang ketiga, harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Dia mampu menghargai dirinya. Ya, itu remaja yang sudah memiliki konsep diri. Dia nggak akan menyakiti dirinya, dan dia akan memberikan apresiasi positif terkait apa yang sudah dihasilkan oleh dirinya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah peran diri. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Ya, remaja yang memiliki konsep diri, dia akan sadar sekali akan peran dirinya sebagai apa. Apakah dia sebagai anak, apakah dia sebagai siswa, apakah dia sebagai warga masyarakat. Dan ketika dia memerankan sesuai dengan perannya itu, dia akan memposisikan dirinya sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut ya. Kalau memang sebagai anak, apa yang harus dia lakukan? Sebagai siswa, apa kewajiban dan tanggung jawab dia? Sebagai warga masyarakat, apa? Itu sangat sadar sekali ya. Lalu yang kelima adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Jadi secara utuh, secara menyeluruh, dia akan sadar terkait potensi, kelebihan dan kekurangan, lalu keinginannya dia apa, dan dia bisa menerima secara positif apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, konsep diri itu terbagi dua, yaitu ada konsep diri positif dan negatif. Apa sih yang termasuk konsep diri positif? Remaja yang memiliki konsep diri positif, dia akan yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Ketika ada masalah, dia akan hadapi dan dia akan berpikir dan dia akan mencari solusinya seperti apa. Tidak kabur dari masalah ya, tidak menghindari masalah, tapi dia hadapi dengan cara yang positif. Lalu yang kedua, dia akan merasa setara dengan orang lain. Dia nggak akan rendah diri, dia nggak akan minder sekalipun dia nggak punya, tapi dia memiliki konsep diri positif, dia akan bisa bergabung dengan siapapun gitu ya. Mau dari kalangan menengah, kalangan atas, kalangan bawah ya, dia merasa bahwa kita sesama manusia.
mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu akan menerima pujian tanpa rasa malu. Ketika dipuji dia juga nggak akan yang namanya sombong, dia tidak akan minder dan dia akan menerima secara wajar aja gitu ya. Misalnya, oh alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Lalu dia sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh masyarakat. Jadi ketika dia berpendapat, ketika dia berperilaku dan ada respon komentar dari masyarakat, dari temannya, dia akan menerima, oh ternyata ini tidak bisa seperti ini gitu ya. Dia akan evaluasi terus. Nah, itu yang disebut dengan mampu memperbaiki diri. Dia akan evaluasi, dia akan memperbaiki sesuai dengan memang yang seharusnya seperti itu ya. Lalu ada remaja yang memiliki konsep diri negatif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak dapat melihat dirinya secara utuh. Ya, dia tidak tahu kelebihannya, dia tidak tahu kekurangannya, dia sangat sedikit sekali mengetahui dirinya. Ketika ditanya, kamu kelebihannya apa, kamu kekurangannya apa? Apa ya gitu. Gak tahu deh. Lalu ketika dia sudah tahu potensi, dia sudah tahu kelebihan dia nggak bisa menerima gitu, dia tidak menerima kekurangan, tidak mampu menerima dirinya secara utuh gitu. Saya mah emang seperti ini, saya mah emang begini, jadi tidak ada rasa untuk memperbaiki gitu ya. Dan dia selalu minder, rendah diri, jadi nggak pede kalau bertemu dengan orang di kalangan mana, dia merasa minder, merasa rendah diri. Bahkan ada juga orang yang merasa sombong atau congkak ya, itu termasuk juga konsep diri negatif. Lalu gimana sih biar saya tahu nih tentang diri saya sendiri, kan kayak gitu. Untuk memiliki konsep diri yang positif, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengenal siapa sih diri kita, kan kayak gitu. Gimana ya caranya? Nah, salah satu caranya yaitu yang pertama, tulis kelebihan dan kekurangan diri yang kamu ketahui, ditulis. Kira-kira saya orangnya gimana ya? Kelebihan saya apa ya? Kekurangan saya apa ya? Nah, ketika kita sudah menulis, kita tanyakan juga ke orang lain. Orang lain itu digaris bawahi ya, yaitu orang tua, sahabat, saudara, otomatis yang mengetahui tentang kita secara utuh gitu ya. Nah, kita tulis lagi. Lalu amati sifat kita, minat kita, dan kegiatan yang disenangi. Ya, selama di sekolah kita lebih nyaman, lebih enjoy melakukan apa gitu ya, di rumah melakukan apa, itu kita tulis. Lalu amati keterampilan yang dikuasai dan keterampilan yang tidak dikuasai. Oh, saya lebih suka banyak langsung praktek nih dibandingkan hanya baca kan kayak gitu. Ya itu ditulis juga. Lalu sadari dan pahami peran dirimu di lingkungan sekitar. Kita harus sadar peran kita apa di setiap posisi kita gitu ya. Lalu yang terakhir bisa menggunakan cara tes psikologi seperti kepribadian, bakat, dan potensi diri ya. Salah satu tes yang saya rekomendasikan yaitu ada tes Strengths Typology ST30, yaitu merupakan gambaran kompetensi dan minat terhadap peran, memiliki sekitar 30 tipologi manusia yang terkait dengan kekuatan produktif, dan sebagai personal brand atau self awareness bagi seseorang. Nah, tes ini bisa diikuti di link temubakat.com. Nanti link ini akan saya share juga ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa kita selalu introspeksi diri ya, kira-kira saya seperti apa, dan menerapkan langkah-langkah tips-tips yang sudah saya berikan sehingga kita bisa memiliki konsep diri yang positif. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.